Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya dan teman-teman akan mengajak kalian untuk mereview sebuah artikel yang telah kami susun. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Faiza Aura. Selanjutnya ada Rohma Donawati, ada Ramadania, dan juga Maher. Pada video kali ini, kami membahas mengenai pelanggaran etika bisnis dalam praktik perdagangan dengan studi kasus perusahaan Volkswagen. Mari kita simak bersama pembelajaran penting yang bisa diambil dari kasus ini untuk dunia bisnis yang lebih berintegritas. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, etika bisnis sangat penting sebagai pedoman dalam menjalankan perusahaan. Etika ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang jika diterapkan secara konsisten akan membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan. Namun, masih banyak terjadi pelanggaran etika, mulai dari penipuan laporan keuangan, penipuan konsumen, hingga pencemaran lingkungan. Salah satu pelanggaran etika besar adalah skandal emisi oleh Volkswagen yang terbukti memanipulasi uji emisi kendaraan demi keuntungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran etika yang dilakukan Volkswagen, dampaknya bagi berbagai pihak, dan faktor internal perusahaan yang menyebabkannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam kasus pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan Volkswagen. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, berita dari media terpercaya, buku referensi, dan dokumen resmi terkait skandal emisi. Kronologi kasus pelanggaran etika Volkswagen. Skandal emisi Volkswagen yang dikenal sebagai Dieselgate terungkap pada September 2015 setelah Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) menemukan bahwa mobil diesel VW dilengkapi dengan perangkat lunak curang. Perangkat ini mendeteksi saat uji emisi dilakukan dan menyesuaikan kinerja mesin agar tampak ramah lingkungan. Padahal saat digunakan di jalan biasa, emisinya bisa 40 kali lebih tinggi dari batas aman. Volkswagen kemudian mengakui bahwa sekitar 11 juta mobil seluruh dunia menggunakan perangkat curang ini. Selain itu, perusahaan juga mengakui adanya manipulasi data emisi karbon dioksida pada ratusan ribu mobil lainnya. Akibatnya, Volkswagen mengalami kerugian besar, termasuk menyisihkan dana 6,7 miliar untuk penarikan kendaraan, terancam denda hingga 18 miliar dari EPA, dan menilai usahanya turun sekitar sepertiga. Dampaknya bukan hanya pada kerugian materi, tetapi juga rusaknya kepercayaan publik terhadap Volkswagen sebagai produsen mobil ramah lingkungan. Kaitan kasus Volkswagen dengan etika bisnis. Perusahaan secara sengaja menggunakan perangkat lunak untuk manipulasi hasil uji emisi, yang merupakan tindakan tidak jujur dan melanggar tanggung jawab moral kepada konsumen, regulator, dan masyarakat. Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip utama dalam bisnis. Volkswagen melanggar prinsip ini dengan menyembunyikan kekurangan produknya sehingga menipu konsumen. Tindakan ini bertentangan pula dengan prinsip keadilan, karena konsumen dirugikan dengan membeli mobil yang tidak sesuai dengan klaimnya. Dan perusahaan juga gagal menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat (CSR) karena lebih mementingkan keuntungan daripada dampak lingkungan dan kepercayaan publik. Akibat yang ditimbulkan dari kasus Volkswagen, skandal emisi Volkswagen menimbulkan berbagai dampak besar. Yang pertama, kerugian finansial. Volkswagen mengalami kerugian besar termasuk menyisihkan 6,7 miliar euro untuk menarik kembali jutaan mobil dan mencatatkan kerugian 2,5 miliar euro dalam satu kuartal yang pertama dalam 15 tahun. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik. Konsumen merasa tertipu dan kehilangan kepercayaan terhadap merek Volkswagen termasuk Audi dan Porsche. Reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun rusak dalam waktu singkat. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Mobil-mobil VW yang menggunakan perangkat curang menghasilkan emisi NOx hingga 40 kali lipat dari batas legal, berkontribusi pada kabut asap, hujan asam, dan masalah kesehatan. Keempat, dampak regulasi. Banyak negara melakukan penyelidikan dan memperketat aturan pengujian emisi. Kasus ini juga menyoroti kelemahan sistem uji emisi di Eropa yang dianggap tidak cukup akurat. Yang kelima, dampak pada industri otomotif. Kepercayaan publik terhadap mobil diesel menurun dan produsen lain ikut diawasi. Cara mengatasi agar kasus tidak serupa terulang. Agar skandal seperti ini yang dialami oleh Volkswagen tidak terulang, perusahaan perlu membangun budaya etika yang kuat. Dimulai dari pemimpin yang menjadi contoh dalam perilaku jujur dan bertanggung jawab.
Lalu transparansi juga wajib diterapkan terutama dalam hal pengujian produk dan pelaporan data. Lalu perusahaan juga harus rutin memberikan pendidikan etika kepada semua karyawan, bukan hanya sekedar formalitas tetapi untuk benar-benar menanamkan nilai-nilai moral. Penegakan hukum dari regulator eksternal juga sangat penting agar perusahaan tidak mudah tergoda melakukan pelanggaran demi keuntungan sesaat. Kombinasi dari semua upaya ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kesimpulannya, skandal emisi Volkswagen pada tahun 2015 memperlihatkan pelanggaran etika bisnis yang serius, di mana perusahaan menggunakan perangkat curang untuk memanipulasi hasil uji emisi jutaan mobil. Tindakan ini melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Akibatnya, Volkswagen mengalami beberapa kerugian besar. Untuk mencegah hal serupa, perusahaan perlu membangun budaya etika yang kuat melalui kepemimpinan yang jujur, sistem pengawasan internal yang baik, transparansi dalam operasional, serta pendidikan etika yang berkelanjutan. Kasus ini membuktikan bahwa mengabaikan etika bisa menghancurkan reputasi dan masa depan perusahaan. Sebaliknya, menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kejujuran dan transparansi adalah kunci untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan dipercayai masyarakat. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.